Lipit kup dan bukaannya bagus. Ya, bukaan ya. Kalian perhatikan lipit kup pada bagian tengah mukanya, kupnat bagian atas, dia menjahit tidak sampai kepada titik dada. Itu harus ingat sekali nanti ya. Bapak udah ganti sekarang, itu jaraknya antara 2 sampai 4 cm ke bawah, tergantung dari besar buah dadanya orang. Ya, tergantung dari besarnya buah dada Ini titik orang. buah dadanya adalah di pusar Ya. saya, tapi ujung kupnatnya adalah ini. Ya. Ini ujung kupnat bawah adalah di atas garis panggul 5 cm. Ini garis panggulnya, di atas garis panggul 5 cm. Ini openingnya adalah di bawah, di sisi, kira-kira di bawah ketiak ini, kira-kira 4 atau 3 cm, baru dipakai resleting sampai ke garis panggul. Anda bisa melihat screen saya? Bisa, Bu. Nah, Oke. Bapak sekarang kalau bisa kalian cermati. Ya, Bapak bertanya. Ya. Kira-kira dia bukaannya kenapa dia di samping? Ya. Nah, ini karena Bu Nina udah bilang tadi dia di samping. Kenapa dia bilang di samping? Karena kerasnya sekali, Pak. Hah? Karena kerasnya menggunakan keras sekali. Keras sekali. Ya, bisa dia bergambar seperti itu, keras tali belakang. Ya, ini karena model dengan ini karena model ya. Ya, kenapa? Kenapa, Farhan? Ya. Kita perhatikan kalau dia bagian depan kita tidak melihat itu ada resleting ya. Bagian depan dan lihat tengah mukanya yang turun itu tidak kita kelihatan kepala resletingnya. Ya. Jadi kalau tidak ada kelihatan kepala resleting kemungkinan besar kalau bagian belakang pasti dia setali ya semuanya di bagian belakang. Maka tidak mungkin dia resletingnya pada bagian belakang. Makanya kita nih kalau orang pola melihat ini pasti yang dibutuhkan ya dia kan untuk lingkar badan dan lingkar pinggangnya saja untuk kita buat kelonggarannya. Kalau untuk kepala ya garis lehernya tuh kan udah turun sekali tuh ya udah bisa masuk kepala situ. Makanya untuk menambah ukuran lingkar pinggang biar masuk badannya kita buat resetting pada bagian samping. Nanti kalau kita waktu memakainya itu bagian pinggangnya dia nanti akan melebar karena ada resleting pada bagian itu ya makanya resletingnya pada bagian samping. Ada lagi Bu Nina kalau kita menjelaskan yang ini tadi? Kita lanjut Pak ya, ini teori ya. Ya. Ini nanti adalah tugas kalian minggu depan. Silakan Pak Agus. Ya, dah. Nah, ini yang satu lagi yang untuk tes kalian perhatikan ya. Garis princess ini kan garis princess ini ya. Kalian perhatikan di mana titik dadanya, di mana garisnya. Ya, betul kan? Garis princessnya tidak melewati titik dadanya, titik puncak dadanya. Kalian perhatikan titik dadanya itu sekarang di kursornya Ibu Nina. Ya, garisnya itu turun ke sampingnya. Makanya kita dalam membuat garis princess itu tidak boleh melewati titik dada. Ya, nah, untuk tengah muka panjang lebar bahunya dan ujung bahunya ya. Kok baru masuk tuh mahasiswa? Saya nggak ngerti Pak. Itu kan ini yang mengakibatkan kalau mahasiswa belakangan masuknya nggak ketulungan lagi. Kitanya terganggu. Nih ya, kalau berbicara dengan baju yang tanpa lengan, ya, yang baru masuk ketua kelas. Ya, dah. Untuk baju yang tanpa lengan, kalau
busana pesta, ya kalian perhatikan pada tengah mukanya, lebar mukanya itu dikurangkan. Ya biasanya kurangkan 1 cm bentuknya ke tengah, dan ujung bahunya. Bahunya juga masuk. Kalian perhatikan antara 1 sampai 2 cm itu masuk bahunya. Ya. Nah, ini kalian harus perhatikan nanti dalam membuat polanya nantinya. Ya, di mana posisi ujung bahu itu harusnya di mana? Rupanya dia ini naik. Coba kalian harus perhatikan. Lebar mukanya juga kalian harus perhatikan. Ya, ini dia memakai kerah apa namanya ya? Kerah apa namanya Bu Nina? Ini adalah kerah yang dibuat dari bahan serong. Bahan serong. Pada ya, dari bahan serong. Garis Turtleneck, leher ya, Sabrina. turtleneck tapi dia jatuh. Ya. Ya. Turtleneck tapi dia jatuh. Bagaimana menciptakan yang seperti itu? Ya, Bapak berharap nanti kalian dalam pembuatan busana pesta ada yang membuat yang seperti ini. Ya, jadi dia tahu bagaimana kita menciptakan kerah yang berbentuk yang seperti ini. Bagaimana dasar bahannya nanti kalian bisa ciptakan. Ya, silakan selanjutnya Bu Nina. Nah, nih ya. Lihat ini. Selain garis hias princess, di model ini ada juga garis hias apa lagi? Halo? Ada garis hias apa lagi selain di sini? Ya, Ya, siapa yang jawab ya. itu? Tiara, Bu. Ibu. Tiara. Ya. Ini ada garis empire kalian perhatikan. Nah, ya kebalikan dari yang tadi, ya. Garis princessnya mendekati mendekati tengah muka. Tadi yang menjauh dari tengah muka ya, sekarang mendekati titik dada. Kebalikan yang tadi. Makanya, nah ini kelihatan sekali. Titik dadanya di mana, garis princessnya di mana. Tuh di ujung kursor itu adalah titik dada, titik puncaknya. Dia masuk, ya, mendekati garisnya mendekati pada tengah muka. Ini kalian perhatikan. Pada kurung lengannya juga seperti itu, tengah muka, lebar mukanya juga dikurangkan. Pada bagian kurung lengan pada bagian bawah pada sisi dia juga turunkan, tapi tidak ditambah. Ya, pada kurung lengan pada bagian bawah bagian sisi, kalian lihat dia diturunkan, tapi untuk lingkar badannya tidak ditambah, biar dia flat pada kulit orangnya, ya, tuburannya. Makanya dibuat seperti itu. Nah, ini prinsip yang harus kalian tahu kalau kita dalam pembuatan busana. Kita bisa menerjemahkan yang seperti kita kan tukang pola menerjemahkan model yang seperti ini. Ya, silakan Bu Nina. Ya. Bagus, ini tengah mukanya Bapak belum sampaikan. Oh ya. Tengah mukanya juga, garis tengah mukanya, garis lehernya juga diturunkan daripada tengah mukanya. Bagaimana dari titik yang paling atas daripada tengah muka dia turun seperberapa itu daripada panjang muka. Ya, kita tidak boleh berbicara sentimeter, berapa senti turunnya. Kalian berapa senti turunnya dari panjang muka kalian hitung, itu berapa nanti. Ya. Kita tahu nanti juga garis bahunya juga dihitung juga berapa turunnya dari bahu yang tertinggi ke bawah itu berapa. Nah, ini yang menjelaskan. Teknik jahitnya juga bagaimana kita teknik jahitnya nanti kalian berbicara mengenai teknik jahit yang pada bahu yang sedikit itu bagaimana sih teknik jahitnya, ya. Nah itu juga dalam teknik jahit juga kalau bisa dipelajari yang mengenai seperti itu. Ya Bu Nina, ya, nih, nah ini yang dasar lagi juga, ya, kalian perhatikan, ada kubnat yang bagian bahu sudah pindah kepada sisi, ini dia menunjukkan teknik jahitnya. Siapa yang bisa menjelaskan seperti yang digambar ini? Apa yang dijelaskan pada gambar ini? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa yang bisa? Tolong Bu Nina, gambarnya kalau dibesarkan kecilkan lagi. Oh, dah, ya. HP saya. Dah. Siapa yang bisa menerjemahkan gambar ini? Siapa yang bisa menerjemahkan? Ayo. Nama, kelas. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan gambar ini? Saya, Pak.
Saidah, Pak. Saidah, ayo Saidah. Ya Saidah. Pusnatnya itu udah turun dari titik puncak dada yang Ya. ini 2 cm, Ya, yang betul. Ya. lewat pinggang dan pipi. Jadi jahitnya tuh nggak pas di titik dadanya, Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama itu menjahit tidak udah jelas tidak menjadi sampai ke titik puncak, benar. Selanjutnya, Saidah masih bisa atau yang lain? Ada berapa yang bisa kita lihat di sini, ada berapa macam gitu. Selain itu tadi ada lagi apa lagi? Teknik Ayo, jahitnya apa? nama lagi yang- kelas. Nama kelas. Farhan? Teknik jahitnya bukan. Farhan? Ya, Eh, ya. teknik jahitnya itu untuk awalan di atas penata itu benangnya dilebihkan kemudian diikat simpul ya Pak. Betul. Nah, ulang lagi kata-katanya yang benar. Ulang kata-katanya yang benar. Untuk teknik jahit awalannya itu untuk benang atas dan benang bawahnya itu Hmm. dilebihkan. Kemudian Hmm. mulai menjahit dari ujung kupnat hingga batas kupnat. Kemudian setelah itu sisa panjang benang yang tadi itu ikat simpul. Nah, ya. Ya. Betul. Betul. Farhan, apa lagi yang kamu lihat Farhan? Selain itu? Apa lagi? Arah itunya, Pak, arah sunatnya. Ya, gimana? Ayo, siapa? Saidah apa Farhan? Siapa yang bisa meninya? Ayo, Ya jatuhnya benar kupnat tadi. bagian pinggang Ya. itu Ya. Pak, dan Ya. bagian seperti itu mengarah ke bawah. Ya. Ya. Nah, ya. Jadi Bapak pertegas di sini cuma yang bisa jawab tadi Farhan Mas Saidah, ya. Kalian lihat di sini dia benar menjahit tidak sampai pada titik dada. Itu benar nomor 1. Nomor 2 sifat bidang tadi, kalau pas di ujung kumnat kita menjahitnya itu dilebihkan benangnya. Ya, pas di ujung kumnat, ya di ujung kumnat bagian atas bukan bagian bawah yang ikut meruncing itu, ya itu tidak boleh kita menjahitnya maju mundur untuk mematikan. Cara menjahit mau kemana? Terus kalian jahit sampai tinggalan benangnya, jangan dipotong pas dekat akhir jahitan kita lebihkan benangnya. Habis itu kita buhul, kita ikat biar jahitannya tetap. Ya, kalau dia maju mundur itu kasar di ujung kumnatnya nanti. Ini adalah Bukan teknik kasar, yang halus bagus, sekali yang harus merubah bentuk. Bagus, halo? ya. Halo? Kalau bolak-balik, Ya. itu akan merubah ujung kumnat. Ya, merubah ujung kumnat nantinya tidak runcing dia jadinya. Ya, itu akan ini sekali kasar kelihatan. Nah, makanya dalam teknik jahit yang halus dilebihkan, dibuhul. Nah, yang ketiga mengenai arah kumnat. Pada bagian bawah garis pinggang, ya, kumnat itu saling berhadapan arahnya. Ya, saling berhadapan arahnya. Mengarah ke tengah muka. Mengarah Kumnat ke sisi tengah muka. mengarah ke garis pinggang. Ya, ini teori yang akan kalian pakai nanti selanjutnya. Kalau dia baju itu menggunakan kupnat, ini harus kalian pakai. Nggak terlepas itu bagian belakang, bagian muka harus menjahitnya seperti ini. Nah, ini dasar sekali yang kalian harus ketahui dalam teknik jahit. Ya, sudah jelas ya? Sudah. Silakan Bu Nina. Silakan bagus ini. Ini ya. Ini sekarang teknik menjahitnya lagi. Ya, tadi dia udah jahit buhul. Dia pentul. Kalian lihat ini modelnya yang satu dia merah, arah panahnya dibagi dua, dilipat dua. Ya, yang sebelahnya lihat cara mementulnya. Ya. Kalau kita mementul untuk yang dijahit, bukan pentul kita tuh searah dengan yang dijahit. Bapak banyak menemukan mahasiswa, kalau dia mementul searah dengan yang dia jahit. Kalau arahnya ke bawah, jahitannya arah pentul itu juga ke arah ke bawah. Salah. Seharusnya dia melintang, ya, berlawanan arah dengan garis yang dia jahit.
Kalian Satu perhatikan ini? vertikal, satu horizontal. Ya. Yang kalian lihat seperti ini, dia garisnya lurus ke bawah, pentulnya horizontal. Garisnya vertikal ke bawah, pentulnya. Jadi benar-benar dia mengikat. Ya, kalau dia jadi horizontal seperti ini, dia mengikat. Nggak akan lari dia. Jadi bentuknya akan sama. Ini dia menunjukkan teknik menjahitnya. Ya, waktu memasang lengan nanti juga seperti itu, dia harus berlawanan dari arah yang kita jahit untuk pemasangan pentulnya. Ya, berlawanan arah dengan yang kita jahit pemasangan pentulnya. Ya, Bu Dina. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Ya. Nah, kalau ini nanti untuk minggu depan saja, Bu Nina, mau diterangkan minggu depan. Sekalian tugasnya. Oke. Ya. Jadi tugas kalian ada yang 3 tadi. Bapak akan kirim kepada Google Classroom. Ya, Bapak tunggu jawaban kalian sampai malam. Ya. Batasnya jam 23.59 menit. Bapak perpanjang, ya. Biar tugas kalian itu lengkap. Jadi tidak ada alasan lagi nggak cukup waktu. Apalagi? Ada masih yang mau bertanya? Sudah, Bu Nina? Silakan ditutup, Bu Nina, kalau tidak ada yang bertanya. Oke. Ibu mau bertanya. Silakan. Gimana ya Bu? Ini kan jadi sedangkan di kelas itu waktu biasanya udah habis Bu, dari Selasa kemarin. Itu gimana ya Bu? Bakal dikirim ulang lagi atau gimana Bu? Ya dirubah saja tanggalnya. Oh, ya udah, makasih ya Bu. Oke. Ada yang lain? Pak Agus, ini tetap di link Polimedia ya Pak Agus? Oh iya, ya. Polimedia mulai dari kalau udah diumumkan semalam habis UTS, kita di link Polimedia masuk semua tugasnya. Tapi mahasiswa tadi masuk juga di luar link Polimedia loh Pak Agus. Oh, masih ada ya? Kalau mungkin Ya. untuk tatap muka ini memang kalau saya juga nggak melihat, Bu Dina. Kalau untuk tatap muka seperti ini kita membuka Google Meet-nya di Polimedia. Saya ini pakai Polimedia, terus mahasiswa yang masuk di luar Polimedia, tulisannya di situ begitu. Kalian harus masuk dengan akun Polimedia kalian ya. Biar kalian tuh tercatat sebagai mahasiswa yang aktif kuliahnya. Kalau pakai akun pribadi, kalian tuh nggak tercatat aktif di perkuliahan. Ya.